wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin Dimas untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan budaya. Doa dimulai. Oke, terima kasih Dimas sudah memimpin doa untuk pembelajaran siang ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, Cica, hadir Bu. Deva, Hadir, Bu. Dewi, hadir Bu. Dimas, Hadir, Bu. Isma, hadir Bu. Koirina, hadir Bu. Leni, hadir Bu. Nurningsih, hadir Bu. Oke, Rizka Iswandini, hadir Bu. Willy, hadir Bu. Oke, kita masuk semua hari ini ya. Ya, Bu. Baiklah. Oke, karena ini masih dalam masa pandemi, jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Ya, Bu. Kita tidak boleh menghadiri adanya kerumunan. Terus apa lagi? Menjaga Jarak. Selain itu? Memakai masker. Terus? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke, bagus, pintar-pintar semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa itu? Kebutuhan nutrisi. Oke, pintar semuanya ya. Baik. Tindakan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien? Ayo, saya bisa. Oke, silahkan Cica duluan. Memberikan makanan secara oral. Memberikan makanan secara oral. Ada lagi? Ibu Melan. Memberikan makanan melalui NDP. Oke, bagus semuanya ya. Jadi memang benar tindakan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien yaitu dengan membantu memberikan makanan pasien secara oral. Yang kedua, melalui selang NDT. Yaitu masuknya selang ke dalam lambung lewat hidung. Oke, pintar semuanya ya. Oke, selain kebutuhan nutrisi, kebutuhan dasar manusia apa aja? Oke, kebutuhan eliminasi ada BAK dan BAB. Deva? Kebutuhan bersosialisasi, Bu. Kebutuhan bersosialisasi. Ada lagi? Kebutuhan personal izin. Kebutuhan personal hijin. Dimas? Kebutuhan vaksinasi. Kebutuhan oksigenasi. Dewi? Kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan. Oke, pintar semuanya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memang ada banyak ya. Kalau menurut Abraham Maslow ada 5 tingkatan mulai dari fisiologi sampai yang tertinggi aktualisasi diri. Nah, untuk kebutuhan fisiologi sendiri itu kemarin kita sudah bahas tentang nutrisi. Hari ini kita akan bahas tentang kebutuhan eliminasi. Bentar ya. Bentar.
tujuan dari pertolongan eliminasi urin menggunakan pispot atau urinal dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok mengenai kasus yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis tindakan pertolongan tersebut, eliminasi urin itu menggunakan pispot dan urinal, merupakan indikasi atau kontraindikasi dengan tepat. Dan yang tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok mengenai kasus yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis alat dan bahan yang kita gunakan untuk pertolongan eliminasi urin menggunakan pispot atau urinal dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan demonstrasi, jadi nanti ada praktek ya mengenai penggunaan pispot dan urinal. Jadi sesuai dengan kasus yang didapatkan nanti, peserta didik dapat menerapkan penggunaan alat pertolongan eliminasi urin yaitu pispot atau urinal dengan tepat. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pertolongan eliminasi urin menggunakan pispot atau urinal. Dan yang kedua, kita akan menganalisis tindakan pertolongan urin tersebut, pertolongan membantu eliminasi urin menggunakan pispot atau urinal merupakan indikasi atau kontraindikasi. Dan yang ketiga, kita harus menganalisis alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk membantu pertolongan eliminasi urin menggunakan pispot dan urinal. Dan yang terakhir, kita dapat menerapkan penggunaan alat pertolongan eliminasi urin tersebut, yaitu apakah menggunakan pispot atau urinal. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, bagaimana memenuhi kebutuhan eliminasi urinnya? Yuk, Dewi, silakan. Dibantu dengan memasangkan kateter, Bu. Dibantu dengan pemasangan kateter. Bagus. Ada lagi? Ayo. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Silahkan Dimas. Dibantu dengan menggunakan urinal. Dibantu dengan menggunakan urinal. Ada lagi? Oke, Willy duluan. Silahkan Willy. Dibantu dengan menggunakan pispot. Dibantu dengan menggunakan pispot. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar ya, itu pasiennya dalam kondisi sadar, tetapi pasiennya lemah. Jadi dia tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan eliminasinya harus kita bantu menggunakan pispot atau urinal. Bisa juga dilakukan dengan pemasangan kateter, tetapi kalau pemasangan kateter itu dilakukan oleh minimal D3 keperawatan. Jadi kalau kita sebagai asisten keperawatan, yang boleh kita lakukan yaitu membantu dengan menggunakan pispot atau urinal. Oke, pintar semuanya ya. Oke, untuk lebih pahamnya, Ibu punya kasus. Silahkan diamati. Oke, dibaca ya. Sebelumnya sudah disiapkan ya bukunya, penanya? Sudah. Bukunya saya bawa. Ini Ibu punya bahan aja. Silahkan dibaca-baca, disesuaikan dengan kasus yang didapat. Sudah selesai dibacanya? Kasus 1? Kurang? Oke. Masih? Ada yang belum? Sudah dapat semua ya? Sudah. Oke. Bahan ajarnya sudah dapat semua. Silakan kalian baca
dengan bahan ajar yang sudah saya kasih. Sudah selesai bacanya? Oke. Terus ini ada kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang kedua. Oke, jadi kita ada dua kasus ya. Kasus pertama dan kasus kedua. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, silahkan kalian berdiskusi. Kelompoknya itu yang sudah saya share tadi malam di WA grup kelas. Masih ingat? Saya nggak tahu, kan nggak ada sinyal belum ada. Oh gitu, oke. Saya bacain lagi ya kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1 itu ada Deva, jadi Deva kelompok 1. Terus Dimas kelompok 1, Isma kelompok 1, Koirina kelompok 1, dan terakhir kelompok 1 ada Leni Maila. Oke, sudah paham kelompok 1? Paham. Silahkan membuat lingkaran untuk berdiskusi. Tetap jaga jarak ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 2 berarti ada Cica, Dewi, Nurma, Rizka, dan Sili. Untuk kelompok 2-nya ya. Oke. Oke, jadi tadi ada dua kasus. Untuk kelompok 1 itu mengerjakan kasus yang nomor 1 tadi, kasus 1. Kelompok 2 mengerjakan kasus 2. Oke, ini ada LKPD. Di dalam LKPD itu sudah ada kasusnya. Jadi nanti silahkan dilihat dan dikerjakan kasusnya ya. Ya, Bu. Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke. Jadi yang kalian kerjakan itu sesuai dengan kasus yang sudah saya bagi tadi. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau kelompok 1 berarti mengerjakan Kasus kasus 1. 1. Kelompok 2 mengerjakan Kasus 2. Oke, silahkan dikerjakan. Boleh menggunakan bahan ajar yang sudah saya kasih tadi, buku paket, dan internet. Bawa HP kan? Oke, silahkan dikerjakan. Baca. Ibu, Ya, nanti ngerjainnya langsung ke sini ya kan, Bu? iya. Sebelum mengerjakan, kan itu ada kasusnya tuh, dibuka dulu di bagian kasus. Nah, sesuai dengan kasus masing-masing ya. Kira-kira rumusan pertanyaan untuk menyelesaikan kasus itu apa ya? Alatnya, Bu. Alatnya apa saja ya? Oke. Terus apa lagi? Apa saja Tujuannya baik. Apa lagi? Termakan di dasar Oke, bagus. Apa lagi? apa yang dapat kita lakukannya. Iya, bagaimana cara Melakukannya. Oke, silahkan berdiskusi. Jadi untuk kelompok 1 itu mengerjakan kasus 1 ya. Nanti kan itu ada hasil pengamatan, ada analisa, ada kesimpulan. Silahkan dibagi. Ya, misalnya si Leni mengerjakan di bagian analisa data. Nanti si Isma di hasil pengamatannya. Dan mungkin untuk yang kesimpulan, karena itu ada banyak soalnya ya. Silahkan dibagi. Deva nomor 1 dan nomor 2. Terus si Mas nomor 3-nya. Terus si Koirina nomor 4. Silahkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti tanya. Nah, untuk kelompok 2 gitu juga ya. Dibagi-bagi ngerjainnya. Sambil berdiskusi juga dibagi-bagi. Ya, aku udah hafal. Ya, silakan. Analisa data. Ya, silakan. Aku analisa data. Ya. Ya,
Ya, silakan Bapak Ibu ya. Berdiskusi ya, menyelesaikannya ya. Baca dulu baca. Silakan. Yang mana? Ada kendala? Nggak ada ya. Waktu mengerjakannya 15 menit ya. Jadi nanti 15 menit harus sudah selesai untuk pengisian LKPD. HP-nya sudah diinstal untuk pembuatan PowerPoint? Sudah. Nah, jadi nanti dibuat di PowerPoint, nanti dikirim aja ke WA saya. Jadi nanti dipresentasikan ya. Ya. Oke, silakan dikerjakan selama 15 menit. Ada masalah ya? Silakan berdiskusi. Ibu, Ya? kalau yang menjelaskan prosedurnya itu berarti harus urut, Bu. Iya, harus sesuai dengan tahap-tahapnya. Ada di bahan aja ada. Kalau lebih lengkap lagi mungkin cari di internet juga boleh. Silakan berdiskusi. Hasilnya laki-laki tadi ya? Perempuan ya? Urinal. Umurnya Berdasarkan pengamatan buah akbar 45 tahun datang ke yang kelompok kayak gini itu enggak pas enggak? urinal sama aja gelap Berdasarkan hasil pengamatan kasus Oh, alah. uan Berdasarkan pengamatan kasus yang didapat ada masalah untuk kelompok 1? Sudah selesai? LKPD-nya harus diisi semua ya, cuma nanti pas presentasi dipilih siapa yang akan menyajikan, siapa yang akan menyiapkan alat, terus menjelaskan alat-alatnya apa saja, dan siapa yang mendemonstrasikan. Yang nyiapin alatnya satu orang atau dua orang? Boleh 2 orang dibantu biar cepat ya. Iya, Bu. Kelompok 2 ada masalah? Silakan berdiskusi. Janjian kamu sama aku. Ya. Demonstrasi, kamu jelasin alatnya, penyiapin alat. Ya ditentuin ya siapa yang presentasi, siapa yang menyiapkan alat, dan siapa yang mendemonstrasikan.
Masih, Dek. Ya pengamatan ya. Masih, Dek. Sudah dikirim? Berdasarkan Oh, kasus oke, saya cek yang dulu ya. didapat. Kelompok dua ya. Udah betul. Udah dikirim Bu. Sudah betul. Terus kamu ngapain? Masih. Kelompok dua ada tipe enggak wis? Kalau nggak ada
Bantu dia, silakan. Kelompok 2 perhatikan kawannya ya. Ya, Bu. Cica kita ngadep ke kelompok 1 presentasi kita supaya tidak sudah bisa dimulai, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang terdiri dari Dimas Mansur Syani, Deva Andreswara, Leni Mailan, dan saya sendiri Ismail Cahyadi dan Khairina Fidianti. Berdasarkan kasus nomor 1 yang saya akan bacakan, Tuan Ahmad usia 45 tahun dirawat di Rumah Sakit Abdul Ghani Bangkok dengan diagnosa medis vertigo. Pasien mengatakan ingin BRK, tapi saat bangun dari tempat tidur rasanya ingin muntah, kepala berputar seperti ingin jatuh, puyang dan telinga berdengung. Keluarga mendatangi Nur Station. Apa yang akan Anda lakukan? Apa tujuannya? Merupakan indikasi atau kontraindikasi? Apa saja alatnya? Bagaimana penggunaan alat tersebut? Hasil pengamatan dari kelompok saya yaitu berdasarkan kasus yang kami dapatkan setelah diamati dan didiskusikan, hasil dari pengamatan kelompok kami adalah pasien bernama Tuan Ahmad, usia 45 tahun, ingin BAK tapi saat bangun dari tempat tidur rasanya ingin muntah, kepala berputar seperti ingin jatuh, puyeng dan telinga berdengung. Analisis data yang kelompok kami dapatkan yaitu pasien tersebut laki-laki berumur 45 tahun dan memerlukan bantuan alat berupa urinal untuk melakukan BAK. Kesimpulannya yaitu tujuan dari tindakan yang kami lakukan yaitu kebutuhan eliminasi pasien terpenuhi, meningkatkan rasa nyaman dan observasi urin. Kedua, apakah merupakan indikasi atau kontraindikasi tindakan yang kita lakukan? Jawabannya, kasus tersebut merupakan jenis kasus indikasi atau yang dapat dilakukan. Apa saja alat yang akan Anda gunakan untuk melakukan tindakan? Jawabnya 1. Urinal, 2. Alas, 3. Waslap, 4 baskom, 5 selimut kerja, 6 botol cebok, 7 bengkok, 8 tisu, 9 sabun, nomor 10 sarung tangan, nomor 11 masker. Bagaimana prosedur penggunaan urinal? Prosedurnya ialah 1. Perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga serta menjelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan. 2. Perawat meminta persetujuan tindakan secara lisan kepada pasien atau keluarganya. Yang ketiga, pasien menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai. Yang keempat, perawat mencuci tangan sesuai dengan prosedur. Yang kelima, perawat menggunakan APD sesuai dengan prosedur. Yang ketujuh, perawat mengganti selimut pasien dengan selimut kerja. Yang kedelapan, perawat menganjurkan pasien membuka pakaian bawah dan tutup dengan selimut. Jika pasien tidak mampu, bantu pasien membuka pakaian bawahnya. Yang kedelapan, anjurkan pasien menekuk lutut atau posisi dorsal recumbent dan mengangkat bokong untuk memasang perlat. Jika pasien tidak kuat mengangkat bokong, pasien bisa diposisikan miring membelakangi perawat. Setelah terpasang, jangan lupa posisikan kembali pasien ke posisi semula terletak. Yang ke-9, masukkan ujung alat kawin ke urinal serta anjurkan pasien untuk memegang urinal bila mampu. Jika tidak mampu, anjurkan keluarga memegangnya. Urinal dalam kondisi bersih. Yang ke-10, beri kesempatan pasien untuk memenuhi kebutuhan eliminasinya. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 1 memperkenalkan atau menyebutkan alat-alat yang akan digunakan untuk pertolongan eliminasi. Tadi sesuai dengan kasus, berarti kelompok 1 menggunakan urinal. Nah, silakan disebutkan alat-alatnya apa dan fungsinya apa saja. Setelah itu praktek langsung ya. Kelompok 1 sambil mengamati kelompok 2, maaf ya. Kelompok 2 sambil mengamati kelompok 1 untuk presentasi sambil ditulis kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan ke
memperhatikan fungsi alat pertolongan eliminasi urin. Yang pertama, ini ada tisu. Tisu ini berfungsi untuk mengeringkan alat genital pasien. Yang kedua, masker dan handscoon. Ini berfungsi untuk melindungi diri. Yang ketiga, ada sabun. Sabun ini berfungsi untuk membersihkan alat genital pasien. Selanjutnya, air cebok. Ini berfungsi untuk ceboknya pasien. Yang selanjutnya, hand sanitizer. Ini berfungsi untuk mencuci tangan. Ini ada washcloth. Ini berfungsi untuk membersihkan alat genital pasien. Ini ada perlak. Perlak ini berfungsi untuk melindungi spray pasien agar tidak basah. Yang ini ada selimut kerja, berfungsi untuk menutup privasi pasien. Ini ada urinal. Lihat aja di biar kawannya yang belum bawa. Ini ada urinal. Urinal ini berfungsi untuk wadah urin pasien bagi laki-laki. Ini selanjutnya ada bengkok. Bengkok ini untuk tempat sampah medis. Ini yang terakhir ada baskom. Baskom ini untuk tempat air. Sekian dari kelompok saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1 yang demonstrasi. Oke. Karena ini praktek, jadi semuanya tegak ya. Lalu sama-sama lihat gimana sih cara untuk memasang urinal. Yuk kita mendekat yuk. Silakan. Oke, silakan. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan cara pemasangan urinal. Silakan. Assalamualaikum Pak, permisi. Perkenalkan Pak, saya perawat petugas yang ini. Barusan keluarga Bapak mengatakan Bapak mau buang air kecil Pak ya. Keluarga Bapak juga ngomong katanya Bapak tidak bisa ke toilet Pak ya. Berdirinya terasa pusing, mual muntah Pak ya. Karena Bapak tidak bisa berdiri, saya bantu Pak ya buang air kecilnya di atas tempat tidur. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini saja Pak ya. Tujuannya supaya eliminasi urin Bapak lancar dan memberikan kenyamanan untuk Bapak. Saya siapkan alatnya dulu Pak ya. Yang lain sambil diperhatikan ya. Ya, Bu. Boleh kalau ada yang mau dicatat, catat. Perhatikan ya. Pak, selimutnya kita ganti dulu Pak ya. Takutnya selimut Bapak kotor. Ini sih Pak ya.
mau ditulis silahkan. Ya, Pak, selangannya mau dibukakan atau saya bukakan Pak? Biar saya bantu. Saya bantu saja Pak. Pak, bisa ditukukkan Pak? Pak. Biar saya bantu Pak ya. Jurusan. Angkat ikannya dulu Pak. Saya bantu Pak ya. Pak, 4 alat tipisnya mau dipegangin atau pegang sendiri Pak? Biar saya bantu saja Pak. Kelompok 1 nampak? Ya. Gimana cara masangnya? Jadi tempat urinal harus benar-benar masuk ke dalam urinal supaya tidak keluar cairan urinal seperti ini. Oke. Itu menurut kelompok 1 ya. Terus sudah itu gimana lagi? Dimas? Hmm, baiklah. Pak, silakan Pak berkemih Pak. Jadi sudah? Oke, jadi menurut kelompok 1 pemasangan urinalnya seperti tadi ya, sama-sama kita lihat ya. Mungkin kelompok 2 sudah ada mungkin menyimpan suatu pertanyaan, di pending dulu ya. Yang nanti setelah kelompok 2 selesai presentasi baru kita diskusi. Oke. Ya, jadi silakan yang lain duduk lagi. Kita jadi sampai di sini ya. Sampai ke pemasangan alatnya. Oke. Terus silakan dibuka ensurnya, kita balik dulu lagi, jangan lupa cuci tangan. Diberesin alatnya ya. Ya, Bu. Oke, ya, silakan duduk lagi. Kelompok 1 sudah ada gambaran ya, ingin kelompok 2 sudah ada gambaran ingin menanyakan apa gitu untuk kelompok 1 ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke presentasi dari kelompok 2. Yuk, silakan. Isma, ada sebelah sini biar saya lihat dulu. Bisa kelompok 2 mencari kelasnya? Tadi sudah saya minus. Sudah? Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang terdiri dari Cica, Dewi, Nurningsi, Rizka, dan Lili. Di sini ada kasus Anda hendak melakukan pengukuran TTF pada pasien di ruang perawatan. Anda melihat pasien tersebut gelisah, tampak pucat dan keluar keringat dingin, serta memegangi daerah kemaluan. Pasien tersebut mengandung anak kedua dengan usia kandungan 10 minggu.
keluar darah dari vaginanya. Setelah Anda konfirmasi, ternyata pasien ingin sekali BAK. Dalam situasi apa yang Anda lakukan? Apa tujuannya? Merupakan apa indikasi atau kontraindikasi? Terus apa saja alatnya dan bagaimana penggunaan alat tersebut? Terdapat hasil pengamatan kasus. Dari hasil pengamatan kasus tersebut, ada pasien perempuan tampak gelisah, tampak pucat, dan keluar keringat dingin, serta memegangi kemaluannya. Pasien tidak boleh turun dari tempat tidur jika bergerak keluar darah dari vaginanya. Dan pasien ingin sekali BAK. Sebagai asisten keperawatan, di sini kita membantu melakukan tindakan BAK di atas tempat tidur dengan menggunakan pispot. Tujuannya agar kebutuhan eliminasi pasien terpenuhi, meningkatkan rasa nyaman dan observasi urin. Kasus ini merupakan kasus jenis indikasi atau yang dapat kita lakukan. Analisis data. Dari kasus tersebut, pasien berjenis kelamin perempuan. Pasien tampak gelisah, tampak pucat, dan keluar keringat dingin, serta memegangi kemaluannya. Terdapat kesimpulan dari kasus tersebut. Apa tujuan dari tindakan yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah dalam kasus? Kebutuhan eliminasi pasien terpenuhi, meningkatkan rasa nyaman, dan observasi urin. Kedua, apakah merupakan indikasi atau kontraindikasi tindakan yang akan Anda lakukan? Kasus tersebut merupakan jenis kasus indikasi atau yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, apa saja alat yang akan Anda gunakan untuk melakukan tindakan? Yang pertama, pispot, alas, waslap, baskom, selimut kerja, botol cebok, bengkok, tisu, sabun, sarung tangan, dan masker. Yang keempat yaitu bagaimana prosedur atau langkah kerja penggunaan alat tersebut. Yang pertama, perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga serta menjelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, perawat meminta persetujuan tindakan secara lisan kepada pasien atau keluarganya. Yang ketiga, perawat menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai. Yang keempat, perawat mencuci tangan sesuai dengan prosedur. Yang kelima, perawat menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan prosedur. Yang keenam, perawat mengganti selimut pasien dengan selimut kerja. Yang ketujuh, perawat menganjurkan pasien membuka pakaian bawah dan tutup dengan selimut. Jika pasien tidak mampu, bantu pasien membuka pakaian bawahnya. Yang kedelapan, anjurkan pasien menekuk lutut atau dorsal recumbent dan mengangkat bokong untuk memasang perlat dan mengangkat bokong untuk memasang perlat atau pispot dengan posisi bagian ujung pispot yang runcing mengarah ke dalam tubuh. Kaki pasien tidak mampu mengangkat bokongnya, pasien dimiringkan pada saat memasang perlat. Usahakan kondisi pispot dalam keadaan bersih dan lingkaran kering. Yang kesembilan, tanyakan kenyamanan pasien. Dan yang terakhir, beri kesempatan pasien untuk memenuhi kebutuhan eliminasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1 mungkin ada pertanyaan ya, disimpan dulu nanti kita diskusinya. Langkah selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyebutkan alat-alat yang akan digunakan apa saja serta fungsinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan untuk pertolongan eliminasi urin menggunakan pispot. Di sini ada perlat. Perlat digunakan untuk melapisi lakan pasien agar tidak terkena kotoran. Yang kedua, ada selimut kerja digunakan untuk menutupi privasi pasien. Yang ketiga, ada waslap yang digunakan untuk mengelap alat genital pasien. Yang keempat, ada masker beserta handscoon yang digunakan untuk perlindungan diri.
Yang kelima, ada tisu untuk mengeringkan alat gigitan pasien. Yang keenam, ada botol air beserta sabun digunakan untuk membersihkan alat gigitan pasien. Yang ketujuh, ada hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Yang kedelapan, ada pispot digunakan untuk penampungan urin. Yang kesembilan, ada bengkok yang digunakan untuk mengisi alat sampah medis. Yang kesembilan, ada baskom yang digunakan untuk menampung angin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2 untuk demonstrasi. Siapa yang akan demonstrasi? Oke, silakan. Yuk. Kita waktunya. Satu lagi ya. Ya, ya. Sambil dicatat ya. Baiklah, selamat siang teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan pispot yang membantu pasien BAK di atas tempat tidur. Selamat siang Bu. Gimana Bu ceritanya? Ibu tadi bilang katanya ingin BAK ya Bu ya. Baiklah, saya di sini akan membantu Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Pralaksana. Saya akan membantu Ibu untuk BAK di atas tempat tidur dikarenakan Ibu sedang mengalami diabetes total. Ibu tidak dapat ke kamar mandi kan? Jadi saya akan bantu di sini saja Ibu ya nanti ya. Saya nanti akan pasangkan alat. Nanti Ibu tinggal berdiri saja. Nah, waktunya kurang lebih 10 menit. Mohon kerjasamanya ya Bu ya. Sebelumnya saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Dewi, suaranya agak keras ya. Ada masalah, Wi? Tidak dicek dulu tadi ya. Ibu, sebelumnya saya ganti selimutnya dulu ya Bu ya, nanti biar tidak basah ya.
permisi ya, Bu. Bu, ini alat yang akan saya gunakan. Nanti saya bantu pasangkan ya, Bu ya. Jadi teman-teman, kita pasangkan pispotnya ini dengan yang ujung runcingnya berada di bawah bokong pasien seperti ini. Kita angkat bokong pasien dan pastikan benar-benar masuk. Gimana, Bu? Sudah nyaman, Bu? Sudah, baiklah. Kalau seperti begitu, silahkan Ibu berkemih dulu ya, Bu ya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, jadi kelompok 1 paham ya? Paham. Maksudnya cara pemasangan pispot sama urinal tadi beda ya? Iya, Bu. Oke. Sudah ada mungkin yang mau ditanyakan ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Yuk, silakan kita duduk kembali. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Yuk, duduk kembali dulu. Ya, Bu. Sambil menunggu Dewi, kita untuk sesi diskusi, kita berdiskusi tentang tadi ada 2 kasus ya. Kasus di kelompok 1 tadi pasiennya laki-laki, kelompok 2 pasiennya perempuan. Oke, sekarang kita diskusi. Pasti kelompok 2 sudah tidak sabar untuk menanyakan tentang penggunaan urinal ya. Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu bertanya ya. Oke, silakan kelompok 2. Hanya 3 pertanyaan saja ya, masing-masing kelompok. Yuk, berhadapan aja. Yuk, semua muda. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah ini ya. Sudah siap untuk jawab pertanyaan kelompok 2 ya. Silakan. Silakan. Yuk, dari Cica. Oke, silakan Cica. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya dengan kelompok 1. Kenapa BLK cowok harus menggunakan urinal? Kenapa nggak harus pispot aja? Kan sama-sama fungsinya. Oke, gimana kelompok 1 sudah paham? Sudah ya? Langsung dijawab, bisa? Atau mau dicari dulu, didiskusikan dulu? Langsung jawab? Oke, yuk silakan. Siapa mau menjawab? Isma, silakan. Karena berdasarkan dari bentuk alat kelamin pasien laki-laki itu kan penisnya panjang tuh, Kak. Kalau misalkan pakai pispot takut
Oke, sudah puas? Oke. Dan pertanyaan dari Rizka? Siapa menjawab? Kelompok 1? Kelompok 1, ya? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Ya, karena alat untuk pembuangan urin pada laki-laki cuma itu saja. Nah, tidak bisa diganti. Ayo. Boleh juga. Bisa diganti atau enggak? Bisa. Bisa, tapi enggak. Tidak menggunakan urin. Jadi menggunakan apa? Diskon. Tidak menggunakan diskon. Sorry. Bisa diganti, contohnya seperti botol aqua bekas atau botol-botol lainnya. Oke. Bisa diganti. Gimana Rizka? Sudah ini? Sudah. Oke, yuk gantian silahkan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Silakan Melan, tolong perhatikan di kelompok 2. Ya, Bu. Pada kondisi apa pasien menggunakan alat gangguan seperti diskon? Kondisi yang gimana gitu maksudnya ya? Oke, sudah paham kelompok 2? Langsung dijawab atau diskusi dulu? Oke, silakan. Dalam kondisi bed rest total atau tidak mau badannya lemas atau tidak mampu mengeluarkan dirinya sendiri, jadi perlu bantuan. Gimana? Sudah paham? Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2 dari kelompok 1? Silakan, Ko Irina. Saya akan satu lagi. Silakan, Bertanya kepada kelompok 2, bagaimana jika pasien dengan penyakit DM atau diabetes mellitus yang terdapat luka di bokong, apakah ada cara lain untuk membantu pasien? BAK. Jelas ya kelompok 2? Silakan dijawab, suaranya agak keras sedikit. Siapa yang menjawab? Oke, silakan kelompok Ningsi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan memasang kateter. Dengan pemasangan kateter. Ada yang menambahin mungkin kelompok lain? Ya, silakan Dewi. Jika tidak dipasangkan kateter, kita bisa membantu pasien itu dengan sebelumnya minum dulu. Dan kalau pasti bisa dengan cara gimana biar anda itu tidak menempel di lukanya. Berarti lihat dulu lukanya gitu ya mungkin ya. Gimana kelompok 1? Paham? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok? Oke, silakan Dimas. Apakah ada alat lain selain diskon? Ada alat lain nggak selain Fishball? Kalau untuk cewek Ya, kemungkinan bisa pakai baskom. Gimana? Oke, sudah kita kasih aplaus untuk Oke, silakan menghadap ke saya kembali. Jadi hari ini kita memang membahas tentang pertolongan eliminasi urin menggunakan Fishball atau urinal ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa tujuan daripada kita melakukan pertolongan eliminasi urin menggunakan Fishball atau urinal itu yang pertama apa tadi? Ayo. Ada meningkatkan kenyamanan observasi urin, memenuhi terus ada indikasi dan kontraindikasi. Kalau indikasi itu yang boleh kita lakukan, kalau kontraindikasi itu tidak boleh kita lakukan ya. Jadi kalau indikasi pada pasien seperti apa sih yang bisa kita bantu pertolongan eliminasinya menggunakan Fishball atau urinal? Itu pasien-pasien ya bed rest total, terus tidak mampu ke toilet dengan sendiri, terus operasi. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi memang pasien-pasien dalam kondisi sadar tetapi tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Misalnya ada luka di bagian kakinya atau gangren, terus pasien yang lemes, kalau tegak dia puyeng atau jatuh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan eliminasinya kita bantu menggunakan Fishball atau urinal. Kalau kontraindikasinya
misalnya tidak ada urinal, memang benar ya kita bisa menggunakan botol. Nah, kalau cewek itu menggunakan bispol. Kalau tidak ada misalnya kepepet, bisa juga menggunakan baskom atau apa yang ada di situ gitu ya. Oke. Nah, jadi supaya kalian lebih paham, Ibu ini ada putarkan video. Tolong diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Dwi Lestari, dosen PSIK FKIK UNY. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menolong pasien untuk BAK atau BAP. Menolong pasien dengan BAK atau BAP ditujukan pada pasien-pasien yang membutuhkan pendampingan. Misalnya dia tidak mampu melakukan eliminasi secara mandiri. Tujuannya adalah yang pertama, kita akan membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan dasar eliminasi, contohnya adalah BAP dan BAK. Kemudian yang kedua, kita akan melihat urine output atau feses yang mungkin akan kita gunakan untuk pemeriksaan spesimen. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membantu klien yang memang tidak diperkenankan atau tidak diindikasikan untuk bergerak atau mengalami intoleransi aktivitas. Nah, nanti indikasinya adalah pada pasien-pasien yang mengalami bed rest, misalnya karena kondisi tertentu, misalnya pasien dengan stroke, atau pasien yang mempunyai intoleransi aktivitas, misalnya pasien dengan penyakit jantung yang memang tidak diperkenankan untuk bergerak atau berpindah ke toilet, seperti itu. Kemudian selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan untuk pasien yang kita bantu untuk BAK atau BAP adalah pasien yang mengalami fraktur atau yang mengalami cedera pada tulang belakang atau vertebra, seperti itu. Itu fase-fasenya ya. Jadi yang kita lakuin, ada persiapan alatnya dulu. Setelah itu ada fase orientasi. Tadi ada kita perkenalan, menunjukkan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya bantu untuk berkemih ya Bu ya. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Ya, sudah, kemudian pakai masker. Ya, sudah, kemudian pakai sarung tangan bersih. Ya. Kemudian ke pasien, turunkan pembatas tempat duduk pasien. Ya, kemudian Ibu posisinya sudah nyaman seperti ini Bu? Sudah nyaman ya? Kemudian saya akan mengganti selimut pasien supaya selimut yang dipakai pasien itu tidak basah. Saya buka ya Bu ya selimutnya. Ya, maaf saya angkat kakinya. Ya. Kemudian saya ganti selimut yang baru khusus untuk menolong BAK. Ya. Selanjutnya, Ibu menekuk kakinya ya, kanan dan kiri ditekuk. Ya, saya bantu ya Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memasang telak. Saya buka ya Bu ya, mohon maaf saya buka.
untuk bisa mengangkat datanya ya. Selanjutnya saya akan menggunakan pistol. Pistol ini digunakan untuk klien wanita, kalau klien laki-laki menggunakan urinal. Ya, selanjutnya ibu silakan mengangkat pokoknya bu. Iya, diangkat lagi. Ya, angkat sedikit lagi bu. Ya, baik. Nah ibu. Ya, untuk klien atau pasien laki-laki kita bisa menggunakan urinal. Cara memasangnya seperti ini. Ya, dipasangkan seperti ini. Ini nanti pasien bisa memegangnya sendiri atau meminta keluarga terdekat untuk memegangi pada saat dia berkemih. Seperti itu. Oke, jadi tadi adalah video tentang cara pemasangan baik urinal maupun pistol. Kalau urinal itu untuk pasien laki-laki, kalau pistol untuk pasien perempuan. Oke, dari video yang sudah ditayangkan tadi, apakah ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Sudah pas? Atau sudah mulai lelah semuanya? Harus semangat ya? Ya, Bu. Mana suaranya? Iya. Semangat lah. Mana suaranya? Iya. Mana semangatnya? Iya. Oke. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Mas ya? Nah, jadi untuk lebih pahamnya lagi, besok kita akan belajar mulai dari awal sampai terakhir membersihkannya ya. Nah, jadi siapa nih kira-kira yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Ayo, nanti ada reward. Silakan. Ayo. Ada yang berani atau saya tunjuk? Oke, Willy silakan. Kesimpulannya itu tujuan dari pertolongan eliminasi urin Nah, itu membantu pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Oke. Yang kedua mengobservasi urin. Yang ketiga itu memberikan rasa nyaman pada pasien. Oke. Kita kasih aplaus dulu. Sudah bisa menyimpulkan ada dapat reward dari saya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Itu tadi ada hanya tujuannya saja. Ada yang bisa menambahkan yang lebih komplit lagi? Oke, silakan, Mela. Alat dan bahan yang digunakan dalam pertolongan eliminasi urin yaitu pispot atau urinal, alas atau perlak, waslap, baskom, selimut kerja, botol berisi air cebok, bengkok, tisu, sabun, dan sarung tangan dan masker. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang menyimpulkan? Oke, ada yang lebih lengkap lagi mungkin dari tujuan, dari indikasi dan kontraindikasi, terus ada alat yang digunakan dan bagaimana cara pemakaiannya. Siapa? Yang paling komplit. Nanti itunya lain lagi. Saya punya buah pita. Yuk, yang ini khusus untuk yang bisa menyimpulkan keempat tujuan pembelajaran saya supaya imunitasnya naik ya. Siapa? Ayo temukan. Oke. Silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini merupakan memenuhi eliminasi BAK pasien. Tujuan dari pertolongan eliminasi urin adalah 1. Membantu pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Oke. 2. Mengobservasi urin. 3. Memberikan rasa nyaman pada pasien. Terdapat indikasi dan kontraindikasi dari tindakan pertolongan eliminasi urin menggunakan pistol atau urinal yaitu 1. Pasien indikasi dari pertolongan eliminasi urin menggunakan pistol atau urinal adalah 1. Pasien sadar yang tidak mampu ke toilet karena suatu penyakit. 2. Pasien dengan bed rest total. 3. Pasien pasca operasi agar bekas operasi tidak infeksi karena terlalu banyak bergerak. Sedangkan kontraindikasi dari pertolongan eliminasi urin menggunakan pistol atau urinal adalah 1.
Kita kasih aplaus. Ini boleh ditanya. Oke. Ada satu lagi yang terakhir. Bagaimana sih cara penerapan untuk pemasangan pispo dan urinal? Saya masih punya satu lagi. Ayo, siapa? Masih punya satu lagi. Bagaimana cara menerapkannya aja? Tidak usah dari awal. Khusus cara pemasangannya aja. Siapa yang bisa? Oke, Dewi silakan. Langsung aja dikomunikasikan. Kalau cowok itu seperti apa, kalau cewek gimana? Yang keras Dewi. Untuk cara pemakaiannya, untuk yang laki-laki kan menggunakan urinal. Dalam urinal itu kan sebuah tabung yang ada lubangnya. Dan untuk jenis kelamin laki-laki kan kelaminnya panjang. Jadi kelamin laki-laki itu dimasukkan ke dalam lubang itu supaya nanti air seninya bisa tertampung dalam tabungnya. Oke, kalau yang Untuk cewek? yang perempuan menggunakan pispot, dan pispot itu kan ada ujung yang runcingnya dan ada ujung pangkal pemegangnya, dan ujung runcingnya itu dimasukkan di dalam bawah bokong pasien dan pemegangnya itu ada di luar. Jadi yang lancip di dalam ya. Ya Bu. Oke, kita kasih aplaus untuk. Oke, untuk yang lain besok harus semangat lagi ya. Ya, Bu. Jadi silahkan dikumpulkan LKPD-nya tadi. LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Yang LKPD bisa? Ini. Ayo. Nah, sekarang duduknya agak dijarain. Jadi setelah pembelajaran kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi. LKPD aja yang dikumpul. Oke. Kita akan melakukan evaluasi. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Waktunya lebih kurang 10 menit. Jangan lupa tulis namanya. Bu, disilang apa ditaruh? Langsung disilang aja di jawabannya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Yuk silakan. Tidak boleh kerjasama ya. Silakan. Jangan lupa namanya. Ada masalah Deva? Tidak. Dimas ada masalah? Tidak ada. Ada masalah? Ada masalah? Ada Bu. Dewi udah selesai? Oke, silakan. Dimas sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Dicek kembali yang sudah selesai, masih ada waktu. Dicek kembali. Dicek kembali yang sudah selesai. Nanti di
namanya? Sekarang tanggal 8. Dicek ulang. Tanggal 8. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah? Nih. Oke. Yang sudah sudah? Sudah, Bu. Sudah. Jangan buru-buru, masih ada waktu kok. Jangan diskusi ya. Cek ulang yang belum selesai. Sudah? Ya, silakan dikumpul. Waktunya sudah habis. Ya, Nanti salah. ya, ini sudah selesai kan? Ya, dikumpul. Sekian. Sudah? Dari cek? Rizka sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Jadi karena waktunya sudah mau habis ya, jadi ini saya koreksi nanti pulang dari sekolah, nanti malam saya share hasil dari evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Harus tetap semangat walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi ya, menggunakan masker tentu nafasnya agak pengap ya. Jadi harus tetap semangat untuk belajar. Untuk tugas di rumah silahkan kalian baca tentang prosedur pertolongan eliminasi menggunakan urinal dan pispor. Harus dibaca ya. Besok kan ada pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan lagi ya. Besok harus sudah siap, harus sudah tahu tentang prosedur pertolongan eliminasi menggunakan pispor atau urinal. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Si Dewi, yuk silakan Dewi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.